Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibdaul Mawaddah, NIM 20631100091 dari kelas 3C Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dari PowerPoint dari materi yang berisikan normalisasi. Baik, kita buka dulu PPT-nya. Normalisasi. Apa itu normalisasi? Nah, dalam PPT di sini disebutkan bahwa definisi dari normalisasi itu ada 3. Yang pertama, normalisasi itu merupakan cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Adapun pengertian yang kedua, normalisasi itu proses mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti atau entitas dan relasinya. Adapun pengertian yang ketiga dari normalisasi itu ialah cara D-nya dengan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel tanpa mengubah fungsi atau maknanya. Next, tujuan dari normalisasi mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang A. Berisi data yang diperlukan. Jadi, untuk mendesain database relasional, relasi itu kan hubungan. Untuk mendesain database-nya itu, tujuan utamanya itu yang pertama berisi data yang diperlukan. Jadi, teman-teman itu mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Selanjutnya yang kedua, memiliki sedikit mungkin redundansi. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, mengefisienkan update. Dan tujuan yang terakhir, menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja ataupun tidak diketahui. Itu tujuan normalisasi. Tabel tidak normal. Ini ada bagian-bagiannya untuk tabel yang tidak normal. Cirinya, yang pertama, insertion anomaly. Yang kedua, deletion anomaly. Yang ketiga, update anomaly. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu insertion anomaly. Insertion anomaly adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping atau memberikan akibat yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat sesuatu data menjadi hilang seketika data lain dihapus. Terlihat ada ketidakkonsistenan atau ketidaksamaan. Yang kedua, apa itu deletion anomaly? Deletion anomaly atau anomali penghapusan atau delete anomaly. Penghapusan terjadi sekiranya sesuai baris atau tuple yang tak terpakai dihapus dan sebagai akibatnya menjadi data lain yang akan hilang. Dan yang ketiga, ada update anomaly. Apa itu update anomaly? Update anomaly atau anomali peremajaan, yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple atau rekod dari sebuah relasi. Syarat tabel normal. Syarat yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian atau pemecahan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau lossless join decomposition. Syarat tabel normal yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Dan syarat tabel normal yang terakhir, tidak melanggar Boyce-Codd normal form atau BCNF, atau setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. 1. Lossless join decomposition versus lossless join decomposition itu apa? Lossy join decomposition di sini hasil dekomposisi tidak sama dengan data awalnya. Nah, ini contohnya A, B, C.
A di kolom A, ya di baris A ada kolom A1, A2, A3, A4, A4. B-nya B1, B2, B3, B2, B2. C-nya 100, 200, 300, 400, 500. Kemungkinan dipecah AB dan AC, AB dan AC, AB dan BC, AC dan BC. Nah, kita coba buktikan AB dan BC. A1 B1 searah, A2 B2 searah. Yang salah di sini A4 B2. Nih, di kolom ABC di sini tidak sama dengan di sini. Itu hasil dekomposisi tidak sama dengan data awalnya. Kemungkinan pemecahan NIM nama dan nama kode matkul SKS nilai, NIM nama dan NIM kode matkul. Ini maksudnya kolom yang ini dengan kolom yang ini itu tidak sama dengan atau tidak sama. Ini juga dari ini kan di kolom ini Ani dan Ratna ini ada coretan, ini berarti tidak sama dengan kolom yang awal. Tuh. Untuk lebihnya kalian bisa pahami ya. Lossless join decomposition. Pada kolom pertama ini sama dengan kolom ini sama dengan ini sama dengan, maksudnya itu sama. Nah, kalau dibedakan ini NIM nama sama NIM kode matkul SKS nilai, ini ada yang tidak sama, yaitu pada Ani dan Ratna. Selanjutnya ini lossless join decomposition. Hasil penguraian tabelnya lossless decomposition ini mahasiswa NIM nama kode matkul SKS nilai, mahasiswa NIM nama KRS NIM kode nilai. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Functional dependency atau FD untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu functional dependency atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Yang kedua, functional dependency dapat disimpulkan dengan A searah dengan B, artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Ini contohnya. Nama searah dengan NIM, NIM searah dengan kode tidak. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.